Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Dirvanto. Saya dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Di kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah aljabar linear, tepatnya pada materi matriks yang diampu oleh Bapak Zainal Abidin, Eskom, SSI, dan MT. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Apa itu matriks? Matriks adalah sebuah array persegi panjang yang berisikan angka. Nah, angka-angka ini tuh disebut dengan entries di dalam matriks. Lalu, syarat agar matriks bisa dilakukan operasi aritmatika yang pertama pada penjumlahan dan pengurangan. Jika ordo dari matriks A dan matriks B itu sama, misalnya baris dan kolomnya sama, itu mereka bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Tapi apabila matriks A dan matriks B itu ordonya berbeda, maka mereka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada contohnya, kita bisa lihat ada matriks A, matriks B, dan juga matriks C. Lalu di sini dicontoh diberikan matriks A ditambah matriks B bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan karena mereka memiliki jumlah ordo yang sama, yaitu 3 baris dan 4 kolom. Sedangkan matriks B dan C ataupun matriks yang lainnya dengan yang C ini tidak bisa didefinisikan karena mereka tidak memiliki baris dan kolom yang sama ya. Lalu pada operasi perkalian, nah pada operasi perkalian adalah matriks membutuhkan persyaratan di mana kolom dari faktor pertama atau faktor matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks B gitu ya. Di sini kita bisa lihat contohnya di mana matriks A M kali R di sini ya. Lalu matriks B adalah R dikali N. Nah, di mana misalnya jumlah dari kolom dari matriks A itu 4 dan baris dari matriks B itu 4, baru mereka bisa dilakukan operasi perkalian. Nah, nanti hasilnya itu adalah dari kolom matriks A dikali dengan baris matriks B, yaitu menghasilkan M dikali N. Nah, ini nanti jadi matriks baru ya, di mana hasil dari perkalian kedua matriks ini sudah dilakukan. Oke, selanjutnya selain uh, operasi penjumlahan, perkalian, dan lain-lain, dalam matriks juga ada operator, yaitu ada transpose dan juga trace. Nah, apa sih transpose ini? Transpose itu ketika sebuah matriks A memiliki baris dan kolom yang sama, lalu dia akan dilakukan transpose. Nanti dia ditulis seperti A T, T di atasnya A transpose. Nah, nanti kalau ditranspose itu artinya dia dibalik. Nah, misalnya ini kita lihat di contohnya, A sebelum transpose adalah 3 baris dan 4 kolom. Tapi ketika dia ditranspose itu berubah menjadi 4 baris dan 3 kolom ya teman-teman. Jadi transpose itu membalikkan atau menukar antara baris dan kolom seperti itu. Nah, misalnya ini contohnya dari B kan ada 3 baris dan 2 kolom, lalu diputar atau ditranspose menjadi 3 kolom dan 2 baris, 2 baris dan 3 kolom, sorry. Oke, kemudian ada trace. Trace adalah jika sebuah matriks itu berbentuk persegi, maka dia akan ditulis seperti TR dalam kurung A. Nah, ini kita diharuskan untuk menjumlahkan bagian diagonal dari sebuah matriks tersebut. Makanya dia harus berbentuk persegi atau jumlah baris dan kolomnya itu harus sama. Misalnya 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya ya teman-teman. Di sini ada contoh matriks A dan matriks B, di mana A itu 3 kali 3 dan B adalah 4 kali 4. Kita lihat di sini ada sisi diagonal dari A11, A22, dan juga A33. Nah, trace dari A yaitu A11 ditambah A22 ditambah A33. Lalu pada matriks B, itu kita bisa lihat trace-nya adalah min 1, 5, 7, dan juga 0. Maka trace pada B adalah min 1 ditambah 5 ditambah 7 dan juga ditambah 0.
hasilnya adalah 11. Oke, biar nggak terlalu pusing, kita melanjutkan ke latihan 1.3 aja teman-teman ya. Sini ada tugas dari nomor 1 sampai nomor 6 dari Pak Zainal Abidin. Kita langsung saja menuju ke contoh soal yang pertama ya. Di sini exercise 1, ini soalnya di atas dan bawah ini bentuk pengerjaannya. Nah, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Nih, 1A ada B dikali A, di mana matriks B yaitu 4,4 dikali 5 dan juga matriks A itu sama 4 kali 5. Nah, ketika dua matriks sudah bertemu seperti ini, kita harus cek persyaratan yang pertama, yaitu jumlah kolom pada matriks A, matriks yang pertama, matriks B, bertemu dengan jumlah baris pada matriks B. Itu kita harus lihat apakah dia sesuai atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat 5 bertemu dengan 4 itu tidak sesuai. Jadi, matriks ini tidak bisa dilakukan operasi perkalian karena tidak memenuhi syarat. Jumlah baris dan kolom itu tidak sama ya, teman-teman. Nah, lalu pada soal yang B, kita lihat matriks A dikali matriks B yang ditranspos. Nah, ditandai dengan tanda T di atas huruf B ya. Jadi 4 dikali 5 ketemu B yang sudah ditranspos, yaitu 5 dikali 4 itu bisa dilakukan operasi aritmatika perkalian karena jumlah kolom pada matriks A dan jumlah baris pada matriks B itu sama. Jadi mereka bisa dilakukan perkalian. Nanti hasilnya akan menjadi 4 dikali 4. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. A dikali C ditambah D. Nah, pertama kita lihat matriks A adalah 4 dikali 5, ketemu matriks C 5 dikali 2 ya teman-teman. Dimana syarat terpenuhi di antara antara kolom matriks A dengan baris matriks B itu 5 dan 5 ya teman-teman. Jadi dia bisa dilakukan operasi perkalian, lalu hasilnya adalah 4 dikali 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan matriks D yaitu 4 kali 2. Nah, 4 dikali 2 ditambah 4 kali 2 itu bisa melakukan operasi penjumlahan karena dia memenuhi syarat jumlah baris dan kolom antara kedua matriks ini itu sama ya. Terus lanjut ke yang D, ini matriks E dikali dalam kurung A dikali C. Nah, berarti kita tulis dulu matriks E adalah 5 dikali 4. Lalu dalam kurung matriks A 4 kali 5 ketemu dengan matriks C 5 kali 2. Di mana di sini memenuhi syarat untuk perkalian A dan C seperti soal di atas ya. Dan hasilnya 4 kali 2. Lalu 5 kali 4 akan bertemu dengan 4 dikali 2. Di mana hasil dari matriks A dikali C yaitu 4 kali 2 itu harus dilakukan operasi selanjutnya. Nah, 5 dikali 4 dikali 4 kali 2 matriks kita sebut saja ini matriks AC ya teman. Nah, matriks E bertemu dengan matriks AC yaitu bisa dilakukan operasi aritmatika perkalian karena jumlah baris dan kolomnya itu sama ya teman-teman. Jumlah kolom pada matriks E itu sama dengan jumlah baris pada matriks AC. Jadi mereka bisa dilakukan operasi perkalian. Oke. Lanjut ke contoh selanjutnya, itu ada soal B transpose dikali D ditambah E dikali D ya teman-teman. Nah, jadi tulis saja B transpose yaitu 5 dikali 4 ketemu dengan 4 dikali 2 itu bisa dilakukan operasi aritmatika menghasilkan 5 dikali 2, lalu 5 dikali 4 itu bisa dilakukan operasi aritmatika menghasilkan poin 5 kali 2 ya. Nah, karena ini operasinya ujungnya akhirnya itu harus dijumlahkan, dia bisa dilakukan operasi penjumlahan karena kedua matriks ini memiliki jumlah baris dan kolom yang sama teman-teman ya. Lalu untuk contoh yang terakhir ini ada B dikali A transform ditambah D
itu kita lakukan satu persatu dari B ketemu A ya. Di sini bisa menghasilkan 4 kali 4 ditambah dengan matriks D yang 4 dikali 2. 4 dikali 4 ditambah 4 kali 2 itu tidak bisa dilakukan operasi aritmatika penjumlahan karena mereka tidak memiliki ukuran yang sama. Yang satu 4 dikali 4, yang satu 4 dikali 2. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, di sini untuk soal nomor 3 sampai 6 kita menggunakan contoh yang menggunakan angka ya. Ini kita lihat untuk matriks penjumlahan itu D ditambah dengan E, di mana kita lihat di sini matriksnya berjumlah 3 baris dan 3 kolom keduanya, maka bisa langsung dijumlahkan saja. Sini 1 ditambah 6, 7, 5 ditambah 1, 6, 2 ditambah 3, 5, dan seterusnya teman-teman. Nah, ini mereka bisa dilakukan operasi penjumlahan karena memiliki jumlah baris dan kolom yang sesuai atau sama. Lalu untuk operasi pengurangannya juga sama ya, tinggal dikurangi saja di antara keduanya karena memiliki kolom dan baris yang sama. Untuk soal E ini kita bisa lihat 2B dikurang C, yaitu 2 dikali matriks B dikurang matriks C. Nah, untuk matriks B itu sebenarnya bisa dikalikan dengan 2, tapi tidak bisa dilakukan operasi pengurangan karena dari matriks B dan matriks C itu tidak memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, di mana matriks B memiliki baris dan kolom 2 dikali 2, sedangkan matriks C memiliki jumlah baris dan kolom itu 2 baris dan 3 kolom ya teman-teman. Jadi tidak sama atau tidak sesuai. Lanjut ke soal yang F. Di sini ada contoh selanjutnya ya. 4 dikali matriks E dikurang 2 dikali matriks D. Nah, kalau seperti ini, kita kalikan dulu masing-masingnya dengan angka yang ada di depan sini, teman-teman. Jadi, 4 dikali 6, 4 dikali 1, 4 kali 3. Nah, hasilnya, nanti setelah ketemu hasilnya, itu baru kita kurangi dengan matriks selanjutnya, matriks D di sini ya. Karena mereka memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, jadi matriks ini bisa dilakukan operasi aritmatika pengurangan. Oke, lanjut ke ke soal selanjutnya, itu ada trace dari D. Nah, ini contohnya tadi ya, teman. Trace dari D adalah bentuk diagonal atau angka diagonal dari sebuah matriks yang berbentuk persegi. Di sini 1, 0 dan juga 4 di sini, teman-teman ya. Jadi ditambahin aja 1 ditambah 0 tambah 4, hasilnya adalah 5. Kita lanjut ke soal yang J. Ini ada trace dari D dikurangin 3E ya teman-teman. Jadi kita buat dulu ini D-nya, ini 3E-nya ya, ini 3E-nya. Jadi kita kaliin dulu antara 3 dan matriks E. Nah, setelah ketemu hasilnya, ini kita kurangi dulu teman-teman. Nah, setelah kita kurangi, barulah bisa dilakukan trace. Karena ini tidak merubah bentuk dari matriksnya. Karena di sini cuma operasinya pengurangan ya teman-teman. Jadi tidak akan berubah bentuk matriksnya. Jadi kita langsung saja jumlahkan minus 17 ditambah minus 3 ditambah minus 5, yaitu hasilnya minus 25. Nah, jadi trace dari D dikurang 3E adalah 25, minus 25, sorry. Lalu pada soal selanjutnya ini ada 4 trace 7B. Nah, jadi kita pahami dulu soalnya. Di sini 4 dikali trace dari 7B gitu maksudnya teman-teman. Jadi 4 trace dalam kurung 7 dikali matriks B itu hasilnya adalah di sini. Lalu 4 trace dalam kurung hasil dari matriks 7B tadi adalah 28 min 7 0 14. Lalu 4 dikali hasil dari trace B yaitu 4 dikali 28 ditambah 14. Jadi 28 tambah 14 dikali 4 hasilnya ada 168. Seperti itu ya. Lalu ada contoh, ada soal selanjutnya itu trace dari A. Kita lihat A di sini adalah sebuah matriks yang berisikan 3 baris dan 2 kolom. Jadi ini tidak bisa dilakukan trace karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu tidak berbentuk persegi atau jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama ya.
sama, baru bisa dilakukan trace. Karena kalau seperti ini itu tidak ada apa namanya, bentuk baris diagonalnya itu loh teman-teman, jadi tidak bisa dilakukan trace. Oke, lanjut lagi. Sini ada B transpose ketemu dengan B transpose ditambah dengan 5C transpose ya. Kita lihat B transpose bentuk awalnya adalah 4 min 1 0 2. Nah, jadi yang awalnya 4 dan min 1 itu satu kolom. Nah, itu dia jadi baris gitu. Jadi turun ya, dari tadinya ke samping dia jadi turun ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga yang 02 ya. Lalu yang C, nah ini yang terlihat ya, 3 kolom, 2 baris dan 3 kolom. Jadi 3 kolom dan 3 baris dan 2 kolom. Sorry. Nah, kedua matriks ini tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan. Karena apa? Karena jumlah baris dan kolom pada kedua matriks ini tidak sesuai walaupun dia sudah dilakukan transpose. Jadi kedua matriks ini tidak bisa dijumlahkan. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4 yang J di sini ya. Kita bisa lihat C dikali C dalam kurung B dikali A. Nah, berarti C kita tulis di sini. Lalu dalam kurung B dikali A. B dikali A itu tidak bisa dilakukan operasi perkalian. Karena apa? Di sini 2 dikali 2, lalu di sini adalah 3 dikali 2, 3 baris dan 2 kolom ya teman-teman. Nah, itu kolom pada matriks B itu tidak sesuai dengan baris pada matriks A. Jadi mereka tidak bisa dilakukan operasi perkalian ya. Karena jumlah kolom dan jumlah barisnya itu tidak sesuai seperti itu. Lalu kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ini ada trace dari D dan juga E transform. Jadi trace D dikali E transpose itu hasilnya seperti ini. Nah, lalu karena jumlah baris dan kolom pada matriks DE ini tidak berubah, maka dia bisa dilakukan operasi trace. Jadi kita tinggal jumlahkan hasil bentuk diagonal dari matriks DE ini. 17 ditambah 3 ditambah 26 ya. Dimana 20 ditambah 26 hasilnya adalah 46 di sini teman-teman ya. Lanjut ke yang L, yaitu trace BC. Kita lihat trace B dikali C. B dikali C ini bisa dilakukan operasi aritmatika perkalian karena dia jumlah kolomnya sesuai dengan jumlah barisnya gitu. 2 kali 2 ketemu 2 dikali 3 itu bisa dilakukan. Nah, nanti hasilnya akan membentuk matriks dengan sisanya tadi 3 dikali 2 seperti itu. 2 dikali 3. 2 baris dan 3 kolom. Karena tadi matriks matriks B-nya itu 2 dikali 2 ketemu dengan matriks C yang 2 dikali 3 menyisakan 2 dikali 3. Jadi hasilnya seperti ini, 2 baris 3 kolom. Nah, tapi dia tidak bisa dilakukan operasi trace karena jumlah baris dan kolom itu tidak sama, atau trace-nya atau matriksnya itu tidak membentuk persegi teman-teman. Jadi tidak ada bentuk diagonal dari matriks tersebut. Jadi tidak bisa dilakukan operasi trace gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ke contoh yang K nih ya. Nah, ini ada C transpose ketemu dengan A transpose ditambah 2E transpose ya. Jadi C transpose bentuk C yang tadinya 2 baris dan 3 kolom kita ubah menjadi 3 baris dan 2 kolom, bertemu dengan A transpose yang bentuk awalnya itu 3 baris dan 2 kolom menjadi 2 baris dan 3 kolom. Nah, ini mereka jadi bisa dilakukan operasi perkalian ya. Walaupun bentuk awalnya juga sebenarnya bisa, cuman karena soalnya seperti ini ya kita lakukan saja transpose. Lalu kita kalikan kedua matriks ini, dan pada matriks E transpose ini kita kalikan dengan 2 ya. Nah, lalu hasilnya nanti akan menjadi seperti ini.
Oke, kita eksekusi nih, 1 dikali 3 yaitu 3, ditambah 3 dikali 0, 0, jadi 3 ditambah 0 itu 3. Lalu lanjut, 1 dikali min 1 itu min 1, 3 dikali 2 itu 6, 6 dikurangi 1 yaitu 5. Lalu lanjut lagi, 1 dikali 1 itu 1, 3 dikali 1 itu 4, jadi hasilnya 4. Nah gitu, itu baris pertama, baris ketemu kolom, baris ketemu kolom, baris ketemu kolom, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah ketemu hasilnya, itu kita tinggal jumlahkan dengan hasil dari 2E transpose ya. Di sini kebetulan jumlah baris dan kolomnya itu sama, jadi dia bisa dilakukan operasi penjumlahan. 3 ditambah 12 yaitu 15, 5 dikurangi 2 yaitu 3, 4 ditambah 8 itu 12, 12 ditambah 2 itu 12 ditambah 2 itu 14, min 2 ditambah 2 itu 0, 5 ditambah 2 itu 7, 6 ditambah 6 itu 12, 8 ditambah 4 itu 12, dan 7 ditambah 6 itu 13. Nah, perintahnya adalah trace. Jadi kita langsung saja lakukan operasi trace, yaitu menjumlahkan bentuk diagonalnya. Di sini ya, 15 ditambah 0 ditambah 13, yaitu hasilnya 28. Lalu lanjut lagi ke soal yang L. Di sini kita lihat ada trace dari E ketemu C transpose, hasilnya harus ditranspos dikali dengan A. Jadi E ketemu C transpose ya. Ini sudah transpose. Ini kita kalikan terlebih dahulu. Nanti ketemu hasilnya. Terus baru dikalikan dengan A gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat E transpose E adalah sebuah matriks dengan jumlah 3 baris dan 3 kolom ketemu dengan C transpose yang tadinya 2 baris dan 3 kolom berubah menjadi 3 baris dan 3 baris dan 2 kolom. Nah, ini bisa dilakukan operasi perkalian karena jumlah kolom dan barisnya itu sama ya. Jadi nanti dia hasil akhirnya aja yang akan berubah gitu loh. Jadi nanti dia matriks yang berubah bentuk menjadi 2 dikali 3 ya. Oh, sorry. 3 dikali 2 gitu. Karena tadi ini yang sisa 3, ini yang sisa 2 ya teman-teman. Oke, setelah dilakukan operasi perkalian nanti akan menjadi matriks 3 dikali 2 di sini, 3 baris dan 2 kolom. Lalu kita transpose lagi hasilnya tadi akan menjadi seperti ini. Nah, pada bentuk pertama ini dia belum bisa dilakukan operasi perkalian ya, karena 3 kali 2 ketemu 3 kali 2. Nah, dia tidak memenuhi syarat. Nah, karena ini ditranspose, jadi bentuknya berubah. 2 dikali 3 di sini ya. 2 kali 3 ketemu 3 dikali 2. Jadi, hasilnya nanti akan membentuk matriks baru dengan jumlah baris dan kolom yang diagonal seperti ini. 2 dikali 2, karena tadi 3-nya ketemu 3 ya. Jadi tinggal dikalikan saja, baris ketemu kolom, baris ketemu kolom. Nah, nanti hasilnya seperti ini. 16 dikali 3, terus 7 dikali min 1, 14 dikali 1 gitu teman-teman ya. Jadi 16 kali 3 itu 48 dikurangi 7 ditambah 14. Jadi 14 kurang 7 kan 7. Jadi 48 ditambah 7 itu hasilnya 55 ya. Lanjut, 16 dikali 0 itu 0, 7 dikali 2 itu 14, 14 kali 1 itu 1, jadi 28. Lanjut ke 34 dikali 3, 8 dikali min 1, terus 28 dikali 1 itu hasilnya 122. Lanjut lagi 34 dikali 0 itu 0, 8 kali 2 itu 16, 28 tambah 1 itu 28 tambah 16 yaitu 44. Lalu bisa dilakukan trace karena dia bentuknya itu sama atau persegi ya, 2 dikali 2. Jadi 55 ditambah 44 hasilnya adalah 99. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi pada pengambilan tugas video kali ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.